Masih ingat Didin Boneng? Nasib aktor Warkop DKI tragis, rumah ambruk diguyur hujan lebat, pasrah. Masih ingat Didin Boneng? Aktor yang sering bermain di Warkop DKI itu rupanya kini bernasib tragis. Dulu terkenal melawak bersama Warkop DKI, Didin Boneng kini mengalami nasib pahit. Ya, rumah Didin Boneng ambruk karena curah hujan tinggi yang membasahi Jakarta selama beberapa hari belakangan ini. Tim wartakotalive.com langsung mendatangi kediaman Didin Boneng, yang berada di Jalan Matraman 2, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025, siang. Benar saja rumah Didin Boneng tampak rubuh. Area tengah sampai belakang atau bagian dapur pun tak terlihat lagi atapnya, matahari langsung menyinari sampai lantai kediaman pemain film, Warkop DKI, itu. Didin yang kini berusia 75 tahun itu hanya bisa tertunduk lesu saat beberapa warga dan awak media mendatangi rumahnya. Dengan menggunakan pakaian biru gelap, Didin dengan rambut putihnya itu duduk di depan rumahnya. Sesekali ia berbincang dengan warga sekitar yang datang ke kediamannya. Sementara itu, beberapa pria sibuk keluar masuk kediaman Didin dengan membawa pasir, semen, dan beberapa material lain untuk membenarkan rumah yang sudah ambruk itu. Pria bernama asli Didin Zeta itu mengakui rumahnya ambruk pada Minggu, 28 Desember 2025, malam, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Didin mengakui tahu rumahnya ambruk setelah pulang ke rumah. Ia kaget melihat adik-adik, anak-anak, dan keponakan menangis di depan rumah. Didin mengatakan saat rumahnya ambruk, bukan saat turun hujan atau angin kencang. Didin Boneng mengatakan usia rumahnya sudah hampir 100 tahun. Rumah tersebut adalah kediaman orang tua Didin. Ia mengaku merasa bersalah dengan orang tuanya, karena tidak merenovasi rumah itu sebelum ambruk. Kalau kita boleh tahu mungkin kronologinya seperti apa sih Bang? Kejadiannya seperti apa Bang Didin? Jadi gimana ya, karena saya tidak tahu persis saat kejadiannya. Saya ada di luar soalnya. Oh, oke. Jadi begitu saya pulang, udah kurang lebih 20 menitan itu kejadian. Jadi udah nggak tahu persis itu. Adik-adik saya udah pada nangis aja. Saya datang. Nah, saya tanya kenapa? Ini rubuh gimana? Kok nanya? Lah orang saya nggak tahu. Nah, barulah adik-adik saya yang cowok-cowok datang dan langsung dia lapor ke Pak RT. Jadi langsung Pak RT malam itu yang ngatasin semua. Untuk kehadiran Pak RW juga karena di ini Pak RT. Itu kejadiannya kapan Bang? Kapan kejadiannya? Kapan? Iya, kejadiannya. Ini Hari Minggu kemarin. Kemarin malam. Jadi kemarin Minggu malam. Malam sebelum kemarin. Oh iya. Kejadiannya itu. Oh 28 berarti ya. Oh, oke. Berarti ini karena memang hujan atau angin atau seperti apa sih Bang Didin? Yang saya tahu hujan. Tapi pada saat itu hujannya udah berhenti. Hujan tuh maghrib. Iya. Ini kira-kira jam 9 malam. Jadi hujan udah nggak ada. Memang tadinya agak siang hujan. Gitu loh. Angin ada gitu. Kalau saya apa ya, ini rumah kan memang lapuk sudah lama dan tidak pernah di-upgrade. Nah mungkin ya ini titik akhirnya dari lapuknya itu. Sayanya yang salah. Oke, iya. Kenapa saya terlalu santai? Iya. Saya ngakui saya salah. Berarti memang kondisinya tidak bukan karena tidak lagi hujan atau angin kencang ya Pak. Berarti memang setelah hujan baru roboh. Setelah hujan, jadi bukan saat hujan. Saat hujan nggak apa-apa. Oh iya. Saya juga masih di situ kok saat hujan. Waktu kejadian saya agak ke sana, agak belok. Nggak kemana-mana sih, tapi tidak ada di rumah. Oke. Yang ada anak saya tidur yang hampir ketiban karena dia merasa loh apaan sih kok di atas kerusuk gitu. Dia curiga, dia lari keluar. Begitu dia lari keluar jatuh. Yang di luar dua di belakang, dia ke belakang jatuh. Jadi dia lari jatuh, gitu. Berarti kejadiannya habis maghrib ya Kak Bang? Habis maghrib kejadiannya? Iya kurang lebih habis sisa. Habis sisa ya? Oh iya. Mungkin tinggal di sini sendiri semenjak kapan? Sudah berapa lama? Udah berapa lama Bang Didin tinggal di sini? Iya. Tinggal di sini. Saya lahir di sini.
di rumah ini. Ya, dan tuaan rumah ini sama saya. Jadi wajar lah kalau buat saya dia jatuh. Ya itu karena salah saya kurang periksa aja. Ini lebih dari mungkin 100 tahun ada ini rumah. Karena saya 75 tahun sekarang. Nah ini rumah udah ada, saya melek tuh udah ada. Jadi zaman bapak saya muda atau apa ini udah dibangun. Berarti ini rumah orang tua dulunya, Pak. Rumah orang tua. Rumah orang tua dulunya. Rumah kakek, Oh, rumah kakek. terus ke orang tua tuh, turun sampai ke saya. Ini kakek yang bangun awalnya. Bang, berarti yang bagian yang rusaknya bagian semuanya bang, atau dari tengah ke belakang atau seperti apa bagian Yang rusak? parah tengah ke belakang. Tengah ke belakang yang parah ya. Nggak tahu ini bisa lebih tahan karena ini hampir sering dikutik-kutik sih gitu. Oh, bagian depannya ya bang. Kalau di tengah ke belakang kan itu aman aja gitu. Bang mungkin pas apa maksudnya ini rumah rusak gitu. Sekarang mungkin ngungsi kemana bang atau mungkin seperti apa? Saat ini tinggal di mana? Tinggal di mana nih? Saat ini saya dikosin sama Pak RW. Kantor pos kantor RW. Oh berarti tinggal di sekretariat Iya. RW ya? Iya, di depan itu. Sama siapa aja mungkin tinggal di Sama sana? anak saya yang laki-laki. Mungkin sejauh ini sudah maksudnya udah ada bantuan dari mana aja bang Didi yang datang? Saya yakin bantuan sudah ada. Tapi saya nggak terima. Maksudnya urusan itu bukan urusan saya. Jadi saya nggak tahu kalaupun ada apa barangnya apa. Saya nggak tahu. Oh. Itu urusan adik saya. Oh. Jadi kalau ada tamu-tamu yang berurusan sama hal-hal bantuan, ya udah saya serahin adik saya. Pak RW mau gabung mungkin? Saya nggak pernah mau tahu. Iya. Silakan, Pak. Ya PRT. PRT. Tahu mungkin. Kalau kita boleh tahu PRT apa aja sih yang mungkin yang bantuan yang datang untuk ke rumahnya Pak Diding ini? Awal gini, terima kasih. Awalnya kita udah koordinasi sama Pak RW. Jadi Pak RW udah menyiapkan dana dari apa? Kita kan ada amal Jumat. Ya. Amal Jumat itu yang kita kumpulkan dari warga. Pak RW udah menyiapkan dari situ 5 juta. Terus dari kas RW 2 juta. Jadi dana itu untuk sementara ini ada 7 juta. Itu adalah hasilnya udah kita belanjain. Oh iya. Jadi ada tindakan langsung dari Pak RW. Lalu kemarin sore dari Dinsos. Dinsos itu menyerahkan ada alas tidur, matras, sama paket sembako. Oh. Itu yang baru kita terima. Oh, Tadi oke. juga ada kunjungan dari Basnas Nasional. Oh. Ya. Kita udah menyerahkan ke programnya dari Basnas Kota sama ke ini ke Sudin juga. PMI juga udah aksi sini. Jadi udah beberapa itu. Mungkin dari Pemprov DKI udah ada Udah ada komunikasi belum sih? Kita mau Pep. Iya, silakan Bu. kita untuk bantuan itu kita menyerahkan ke kota, Basnas Kota, tapi dari Basnas Nasional tadi langsung turun. Terus PMI tingkat kecamatan sudah turun kemarin, tapi belum bentuk dana, tapi respons mereka udah siap. Pak mungkin ini agak lancang. Total kerugian berapa sih? Kalau total kerugian kita nggak bisa hitung ya, karena kan ini juga rumah udah Lama ya. dan itu belum bisa terinci gitu kan hitungannya, pasti di atas puluhan juta gitu kan. Cuma kita nggak bisa memprediksi seberapa besar nilainya. Mungkin barang-barang berharga yang sudah diselamatkan atau mungkin masih ada yang tertimbun puing? Kalau untuk tertimbun sih enggak ya, cuma karena ada beberapa, ada TV ya segala macam tuh mungkin kena tapi nggak terlalu ini gitu, tapi udah disingkirin lah. Pakaian udah disingkirin kemarin ya, langsung action gitu. Jadi di sini kebetulan gerak cepat RW mengkondisikan seluruh staf RW, RT terus bekerjasama dengan PPSU. Kemarin langsung pagi jam 8 kita kerja sampai menjelang maghrib. Taruna juga itu. Berarti memang sudah terjamin akan kenyamanan warga sini ya Pak? Insya Allah. Oke, siap.